Ya, welcome back on Science Connect Channel, teman-teman. Masih di serial Gulang Basic ya. Kita masih akan bahas looping juga. Nah, kemarin kita udah belajar tentang cara bikin perulangan menggunakan operator logika gitu ya. Jadi selama kondisinya masih true, maka lakukan perulangan berikut gitu ya. Di dalam kode blok si looping itu ya kan. Nah, sekarang kita akan coba looping menggunakan range keyword, teman-teman. Jadi range ini ya adalah looping yang diperuntukkan untuk mengiterasi elemen-elemen yang ada di dalam data struktur. Ya, data struktur yang dimaksud adalah bisa jadi slice gitu ya, slice atau array, bisa jadi pakai map gitu ya. Jadi ada dua ya, ada slice ada map. Nah, sebenarnya range ini juga bisa dipakai untuk channel, teman-teman, di Golang itu. Ya, tapi karena gue belum jelasin masalah channel gitu ya, jadi gue coba simpan range untuk channel itu di bagian channel itu sendiri. Oke, kita akan coba gunakan range kali ini di data struktur slice atau array gitu ya, dan di map gitu ya, tipe data map. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus, teman-teman. Package main, jangan lupa entry point ya, file main. Misal gue punya array ya, collections of int dari 10, 20, 30, 40, 50 misalkan ya. Nah, kalau gue udah tahu gue pengen melooping atau pengen mengiterasi setiap elemen yang ada di array ini gitu ya, artinya gue pengen ngelooping 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Udah gue udah tahu gitu ya, kita akan melooping semua elemen di sini gitu ya, dalam array ini, maka gunakan range aja, teman-teman. Oke, for range gitu ya, keyword range terhadap sebuah slice gitu ya, terhadap sebuah tipe data slice atau array gitu, itu akan memberikan dua value, teman-teman. Yang pertama adalah indeksnya, di indeks keberapa. Indeks itu adalah posisinya ya, buat teman-teman yang baru pertama ngoding, indeks itu adalah posisinya. Nah, Golang itu mulai dari 0, teman-teman, indeks 0 ya, basisnya tuh. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Oke. Nah, dia berikan dua value. Ya, berarti ada indeksnya. Yang kedua ada elemennya. Ya, elemen di posisi 0 ada 10 ya kan. Posisi 1 ada 20, posisi 2 ada 30, posisi 3 ada 40, posisi 4 ada 50, ya kan? Range array. Paham ya? Maksudnya ya, jadi ini adalah indeksnya, posisinya, elemen ini adalah ya elemennya, elemen yang ada di dalam posisi itu gitu ya. Paham ya? Maka kalau gua print, teman-teman, println i gitu ya, terus println elemennya. Ini kalau kita jalanin, teman-teman, go run main.go, lihat. Oke, indeks ke 0, ya, posisi ke 0 gitu ya, isinya 10. 1, 20, 2, 30, terus 3, 30, 2, 30, 3, 40, 4, 50 ya. Benar ya? Jadi kita bisa ngelooping setiap elemen yang ada dalam array ini menggunakan range. Oke? Bang, kenapa nggak pakai logika aja, operator logika aja gitu ya? Oke, misalkan gini ya. Ini gua komen dulu. Sebenarnya kan bisa aja gue begini kan. Kita cari dulu lengthnya ya kan, len dari R. Nah, ini sekalian tambahan ya, sekalian informasi tambahan. Len ini adalah built-in functions dari Golang untuk mencari tahu berapa panjang dari slice yang kita punya. Ini kan 5 ya. Berarti panjangnya 5. Oke. Terus kita pakai looping, pakai shorthand looping yang kemarin kita pelajari ya. For i gitu ya. 0, i 0 gitu ya. I kurang dari length gitu kan. I plus plus. Oke, terus di sini kita bisa ambil per indeksnya gitu ya. Jadi println ini indeksnya gitu kan, kita mulai dari 0 gitu ya. Terus println isinya adalah yang pengen gua ambil adalah array ke i dong. Ya, ini kalau kita jalanin, lihat exactly sama. Ya. Exactly sama kayak yang sebelumnya nih. Oke. Bang, gua harus pilih yang mana? Menurut gua kalau udah obvious gitu ya bahwa lu akan mengiterasi setiap elemen yang ada di dalam array gitu ya, lebih baik pakai range aja, teman-teman. Ya. Alasan yang pertama, teman-teman, adalah ini menyebabkan global variable. Ya, global variable itu artinya kita punya sampah nih, kita punya length ini yang hanya dipakai untuk blok ini aja kan, blok looping ini aja kan. Ya, paham ya? Kalau gitu, udah aja pakai buat kayak gini kan, pakai di sini. Jadi kita nggak punya sampah kan, kita nggak perlu bikin satu variabel baru ya kan, hanya untuk menyimpan length-nya gitu. Ini kan sampah kan sebenarnya kan. Di scope functions main ini, length ini kan tidak dipakai sebenarnya kan. Length ini hanya dipakai untuk di block for aja, enggak.
apa namanya, sebelumnya gue udah sampaikan ya bahwa sebisa mungkin ya bikin variabel yang apa namanya, benar-benar diperlukan dalam scope-nya gitu ya, benar-benar dipakai dalam scope-nya. Ya, meminimalisir terjadinya global variable gitu ya. Dalam hal ini ya hidupnya si length ini gitu ya, harusnya kan hanya hidup di dalam for loop-nya aja gitu kan, karena hanya dipakai untuk nyari apa namanya, eh, elemennya gitu ya, elemen di dalam array-nya gitu ya. Nah, daripada kita bikin length ini di luar dari scope for-nya, lebih baik gunakan range aja supaya kita nggak bikin sampah di luar dari block for loop-nya. Itu alasan pertama. Ya. Alasan kedua terkait performance teman-teman. Nah, gue coba sertakan linknya di bawah, silakan teman-teman baca ya. Jadi for range ini ya lebih cepat performanya ketimbang menggunakan operator logika seperti ini atau for i loop ini gitu ya. Nah, ini terkait dengan BCE kalau teman-teman mau baca, nanti gue juga sertakan linknya di bawah ya. Ada orang yang pernah benchmark dan artikel mengenai BCE ya, Bound Check Eliminations. Jadi karena Golang itu adalah static type checking ya, jadi dan safe gitu ya. Jadi dia akan melakukan cek apakah ini ada di dalam bounds dari array-nya atau enggak gitu ya. Elemen-elemen yang kita looping ini ada dalam apa namanya, uh, length dari array-nya atau enggak gitu ya. Nah, silakan kalau teman-teman mau baca, gue sertakan linknya di bawah. Oke, tapi intinya buat teman-teman pemula yang pengen skip langsung, informasi yang pengen gue sampaikan adalah berdasarkan hasil yang gue lihat di beberapa referensi gitu ya, bahwa range ini lebih cepat ketimbang menggunakan for i loop ini gitu ya. Tetapi range ini ingat gak bisa digunakan kalau kita memang diharuskan gitu ya untuk menggunakan operator logika. Kayak misalkan looping sebanyak 100 kali tapi nggak ada kaitannya dengan array ini gitu ya, nggak bisa, kita nggak bisa pakai range gitu ya. Ya, jadi ingat ya, sekali lagi gue tekankan bahwa range ini digunakan ketika teman-teman obvious gitu ya, ketika teman-teman udah benar-benar yakin bahwa teman-teman mau nge-looping untuk setiap elemen yang ada dalam array ini gitu. Paham ya? Oke, ini adalah range terhadap slice atau array. Nah, berikutnya terhadap map teman-teman. Misal gue punya obj ya, objek map dari string, tipe data string dan string. Oke, misalkan name orang gitu ya, terus address Bandung. Oke, nah ini ya, for sama ya, cuman perbedaannya range terhadap map ya itu akan mengembalikan dua nilai juga sama ya, cuman ada bedanya teman-teman. Perbedaannya adalah dua nilai ini kalau di terhadap slice itu kan adalah indeks dan elemennya gitu ya. Kalau terhadap map gitu ya, range terhadap map, itu dua nilainya adalah key dan value-nya, teman-teman. Oke, ini lihat ya. Map itu kan terdiri dari key dan value ya. Nah, dia akan nge-looping untuk setiap key dan value-nya. Oke, key value gitu ya. Range dari obj. Println key-nya apa, misalkan gitu ya. Terus println value-nya apa. Oke, run and.go. Lihat. Name orang ya kan, ini nih, name orang ya kan, key value kan. Terus looping berikutnya adalah address Bandung. Ya, jadi untuk setiap kali looping range ini akan ngambil setiap key dan value gitu ya. Jadi ini diambil, berikutnya adalah ini diambil gitu. Oke, paham ya? Jadi range ini juga bisa kita gunakan terhadap tipe data map ya. Oke, jadi inilah cara mengiterasi apa namanya di Go gitu ya, melakukan perulangan di Go menggunakan keyword range.